Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran ketiga. Subtema 3 bersyukur atas keberagaman, tema 1 indahnya kebersamaan. Fokus pembelajaran kita itu bahasa Indonesia dan IPA. Ya. Anak, adapun tujuan pembelajaran kita sebagai berikut. Siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. Siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Ya, anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 3 ini. Ya, anak-anak, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Nah, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Ya, anak, mungkin sudah pernah lihat gendang atau sudah pernah memainkannya? Ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, gendang, atau besi. Kemudian penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Nah, benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, stadion rekaman, atau gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, anak-anak, itulah tadi pemantulan bunyi. Kalau pemantulan bunyi, permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Sedangkan penyerapan bunyi, benda yang digunakannya itu benda-benda yang permukaannya lunak. Nah, contoh seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkannya datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi aslinya. Nah, gema sering terjadi di gua-gua atau lembah-lembah dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, anak-anak, untuk tugas pada pembelajaran 3, subtema 3, yaitu silakan anak-anak tuliskan sifat-sifat bunyi. Jangan lupa tulis nama lengkap. Ya, anak-anak, Pak Guru selalu ingatkan kepada kita untuk bersama mencegah penularan COVID-19
dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, pakai masker jika batuk atau pilek dan keluar rumah, makan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, jangan makan daging yang tidak dimasak, jika batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke puskesmas, menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru ingatkan lagi, bila masih kurang jelas atau masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke Pak Guru, baik melalui WA ataupun telepon langsung. Ya. Silakan telepon Pak Guru atau chat lewat WA. Ya. Pak Guru ingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga sholat, menjaga kesehatan, ya. Kemudian mengajinya di rumah. Ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.